Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Devina Firdaus, NIM H1 di 023051. Sini, saya akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi di Ubuntu. Jadi, setelah tugas yang pertama itu menginstal Ubuntu di dalam Proxmox, selanjutnya nanti akan diarahkan untuk login Ubuntu sesuai dengan username dan password yang telah kita buat. Setelah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu hal yang pertama yang akan dilakukan yaitu untuk mengupdate sama mengupgrade sistemnya agar librariesnya itu stabil dengan cara ketik sudo apt update di dalam Ubuntu-nya, sudo apt update dan sudo apt upgrade min y. Lalu setelah itu nanti kalian enter saja, nanti akan terinstall, mungkin prosesnya emang agak lama. Lalu setelah berhasil, setelah finish semuanya, selanjutnya itu ada install untuk web server menggunakan nginx, itu dengan cara ketik sudo apt install nginx spasi -y. Lalu nanti klik enter saja, lalu ditunggu prosesnya. Lalu setelah itu kita akan mengecek apakah nginx kita itu sudah aktif atau belum. Dengan cara systemctl status nginx. Lalu di enter saja. Ini bisa dilihat kalau misalnya statusnya aktif ya atau running. Kalau misalnya belum running, bisa diaktifkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan masuk untuk membuat database atau MySQL dengan cara sudo apt install MySQL strip server spasi -y. Lalu di enter saja. Nanti tunggu sampai proses instalasi berhasil. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi pengamanan hak akses dengan cara ketik sudo mysql _secure installation. Lalu nanti klik enter saja. Untuk proses konfigurasi pengamanan hak akses ini biasanya cepat, langsung jadi. Lalu setelah itu kita akan masuk ke konsol database-nya dengan klik sudo mysql. Ya, langsung saja ketik password yang untuk Ubuntu kita. Lalu nanti kita akan masuk ke MySQL kita seperti ini. Lalu nanti setelah kalau misalnya di Ubuntu-nya sudah menunjukkan MySQL seperti ini, berarti tandanya kita sudah masuk ke MySQL. Lalu setelah itu kita bisa create database. Untuk di sini nama database yang saya gunakan itu testdb. Karena sudah dibuat, ya sudah ada di dalam database saya. Lalu setelah itu exitkan saja untuk kembali ke Ubuntu-nya. Ini kita klik exit saja ya. Di Ubuntu-nya karena sudah dibuat. Setelah itu kita akan menginstalasi PHP dengan cara sudo apt install php strip ftm spasi php strip mysql spasi -y. Lalu setelah itu kalian klik enter saja. Lalu setelah itu kita juga akan menginstal untuk DNS server regionalnya menggunakan bin9. Kalian langsung saja ketik sudo apt install dengan cara sudo apt install bin9 spasi -y. Lalu kalian enterkan saja. Lalu di sini kita akan di mana DNS server ini supaya mempermudah nama domain kita. Lalu setelah itu nanti kalian akan masuk ke sudo nano, kita akan memodifikasi domain kita dengan cara sudo nano etc bin name configuration lokal. Nanti kalian akan masuk ke konfigurasi seperti ini, lalu kalian isi saja sesuai dengan ya domain kalian dan juga
sesuai dengan keinginan kalian. Untuk di sini menggunakan lab.local. Kalau misalnya sudah dirasa cukup, kalian tinggal Ctrl O, salah. Di Ubuntu-nya Ctrl O, lalu Enter, lalu keluarnya exit-nya Ctrl X. Lalu setelah itu kita juga memodifikasi untuk file record DNS-nya dengan cara ketik sudo nano juga, spasi etc spasi bin strip db.path. Nanti kalian akan masuk ke konfigurasi recordnya. Ini itu diisi, bisa kalian perhatikan ya di baris paling bawah yang ini, di bagian add www main, ini kalian bisa isi dengan IP Ubuntu kalian. Untuk IP Ubuntu yang saya gunakan itu 192.168.1.39. Apabila sudah cukup, seperti biasa untuk save-nya itu Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X untuk exit. Lalu setelah itu kita akan restart sudo. Kita akan restart bin 9-nya dengan cara sudo systemctl restart bin 9. Lalu kalian enter saja, nanti langsung terinstall. Terus untuk mail server internalnya itu menggunakan postfix, di mana menginstalnya sudo apt install sudo apt install postfix min it. Lalu setelah itu di-enterkan saja. Nanti bakal ada instruksi opsi, pemilihan opsi, kalian nanti pilih internet site dan sistem mailnya itu menggunakan lab.local. Dimana kan tadi di atas saya sudah menggunakan nama domainnya itu lab.local. Jadi saat kita di postfix juga menggunakannya lab.local. Lalu setelah itu kita akan pemasangan menggunakan milutils, dimana ya sama saja sudo apt install milutils min y. Lalu setelah itu kita akan mengeksekusi untuk mencoba mengirimkan email nih dengan cara ketik echo di Ubuntu-nya, echo test mail min s. Misalnya kita ketik halo. Kita akan kirimkan ke ini, namanya sesuai dengan username Ubuntu kalian. Kalau saya nama username-nya Bunga, langsung enterkan saja. Nah, ini tandanya sudah terkirim ya teman-teman. Yes. Lalu setelah itu kita akan membuat root directory web baru dengan cara sudo mkdir minp /var/www/lab. Lalu setelah itu kita akan menyusun script PHP, contohnya dengan cara sudo nano, dan contoh isi kode PHP-nya itu ini ada status web server aktif Bunga. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi server blok nginx. Lalu setelah itu kita akan mengedit di konfigurasi berkasnya. Ini sesuaikan dengan nama domain yang tadi kita buat. Di sini saya menggunakan lab.local. Yes. Lalu setelah itu kita akan penyelarasan DNS client resolver, di mana disesuaikan dengan IP Ubuntu kita. Lalu tahap terakhir kita akan melakukan pengujian sistem. Yang pertama ada pengujian konektivitas web. Di sini tadi karena nama domainnya lab lokal, kita cek langsung. Terus kita langsung saja teman-teman kita coba. Itu ada curl mana nih? Curl http lab lokal. Yeps, di sini menunjukkan ya teman-teman web server aktif H1D023051 Bunga yang dimana kita telah buat tadi di awal. Lalu kita ke selanjutnya tuh yes. Lalu kita juga tadi kan kita kirim email ya, halo. Nah, ini cara ceknya itu dengan kata mail. Nah, di sini bisa lihat ya di paling bawah Bunga itu ngirimin dapat message itu halo, berarti sudah aktif.
Nah, step terakhir kita itu cek yang domain yang telah kita buat itu lab.local. Kita bisa cek di browser kita. Di sini saya sudah mencoba untuk ngecek dan muncul web server aktif h1d02301_bunga yang memang telah tadi kita buat. Seperti itu mungkin konfigurasi Ubuntu yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.